Hai, bertemu lagi dengan saya, Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's review time. Nah, mana nih yang kemarin cari-cari tenda yang bisa muat 8 sampai dengan 10 orang. Oke, ini dia tenda Hanlu yang berkapasitas 8 sampai dengan 10 orang. Sebelum kita bahas tentang fiturnya atau spesifikasinya apa aja yang ada di tenda ini, kita sedikit kasih info dulu buat kalian. Jadi pertama-tama untuk pemasangan tenda ini, kalau misalnya nanti kalian mau beli atau kalian mau sewa nanti, ini paling enggak kalian 2 orang buat bisa mendirikan tenda ini nanti. Karena kalau 1 orang itu aduh kayaknya nggak bakalan, bukan nggak bisa ya, kemungkinan untuk bisanya ya sedikit lah gitu ya. Bisa sih, mungkin cuman perlu usaha atau effort yang lebih keras lagi nantinya untuk mendirikan si tenda ini tadi. Karena seperti yang kalian lihat nih, tenda ini sangat tinggi. Kalau untuk tubuh saya ini 152 cm, otomatis nggak nyampe tuh ngejangkau. Sedangkan yang di atas itu nanti kita perlu memasang, ada centelan-centelannya, terus ada yang diikat juga nanti di atas. Terus untuk ventilasi udaranya juga ada di atas itu tuh. Ini jadi mohon maaf sebelumnya kalau kalian lihat ada yang janggal, kenapa tuh ventilasi udaranya nggak dibuka. Tadi karena kita kan baru pertama nih masang tenda ini, baru pertama juga nih ketemu tenda segede ini. Tadi kita lupa harusnya sebelum dipasang frame itu dibuka dulu tuh ventilasi udaranya. Bisa sih sebenarnya saat berdiri seperti ini dibuka, tapi kalian butuh kursi. Nah itu tadi. Jadi kan yaudahlah, ini kan cuma buat review aja. Yang penting kan udah dikasih tahu, udah dikasih informasi. Nanti kalau misalkan kalian masang tenda ini, jangan lupa tuh kalau mau lebih enaknya dibuka duluan sebelum dipasang outernya. Atau nanti kalau mau dibuka saat berdiri seperti ini, kalian perlu kursi nantinya buat membuka tenda itu. Kecuali nih kalian punya teman yang tingginya 200 cm, bisa lah langsung di situ yang tingginya 200 cm. Tapi ya lebih nyamannya dibuka duluan aja sebelum dipasang nanti outernya. Oke, untuk ukurannya si tenda ini berukuran 380 cm kali 330 cm dan tingginya 195 cm. Yang pastinya kalian akan sangat nyaman nanti untuk sholat di dalam tenda ini. Terus juga untuk ganti baju segala macam sangat nyaman tentunya. Terus kita ke bahan. Untuk bahan frame-nya dulu mau saya bahas. Untuk frame-nya dia masih menggunakan frame fiberglass yang berukuran 8,5 mm untuk diameternya dan berjumlah 6 bentangan nantinya. Karena di sini selain frame utama nanti ada 3 frame utama, terus juga ada 3 frame penyangga nantinya. Nah, untuk ukurannya itu sama semuanya, jadi tidak ada yang membedakan. Baik itu ukuran diameternya maupun panjangnya sama 8,5 mm. Untuk pasak, nah ini untuk pasaknya, untuk tenda sebesar ini dia masih menggunakan pasak besi konvensional yang pada umumnya. Ini saya kasih lihat sedikit, nggak apa-apa dicabut. Nah, masih menggunakan pasak yang seperti ini. Jadi untuk tenda seperti ini, nah ini dia untuk pasaknya. Oke, nah untuk tenda sebesar ini sebenarnya kalau untuk menggunakan pasak seperti ini sebenarnya kurang mumpuni. Walaupun nantinya ya kita juga memakai tenda ini kan nggak mungkin dibawa ke gunung atau ke puncak bukit. Palingnya untuk tenda seperti ini nantinya bisa digunakan di campground atau di pantai-pantai. Karena nggak mungkin lah ya bawa tenda ini nanti kayak ke gunung atau ke puncak bukit. Karena untuk bobotnya sendiri, bobotnya ini sangat berat teman-teman. 9 kg untuk beratnya. Nah, siapa nih yang mau bawa tenda 9 kg ke gunung? Waduh, kecuali kalian ke gunungnya bawa tenda ini aja, yang nggak mungkin juga kalau angin kencang kan tenda sebesar ini ngeri juga sih sebenarnya. Apalagi dengan pasak yang seperti itu tadi. Oke. Terus juga kita bahas lagi untuk bahannya. Kita karena dari luar, kita bahas bahan untuk outer
atau playsheetnya dulu. Dia menggunakan bahan 210 T polyester dengan PU 3000 mm. Tentunya akan sangat mumpuni atau tahan dengan curah hujan yang berada di Indonesia. Terus untuk bahan innernya, dia menggunakan bahan 190 T polyester. Jadi dikombinasikan juga dengan mesh di dalamnya. Untuk meshnya nanti ada di bagian pintu dan di bagian ventilasi udara. Jadi untuk innernya itu kombinasi polyester dan mesh atau jaring. Jaringnya itu halus-halus aja. Jadi dipastikan nanti kayak serangga, nyamuk tidak akan masuk ke dalam tenda ini selagi ditutup dengan rapat. Terus kita ke bagian alas atau lantai atau floor. Dia menggunakan PU Oxford 210D nylon. Jadi dia bukan PE ya teman-teman. Jadi lumayan ringan untuk bahan alasnya. Tapi kenapa tetap berat ya? Karena memang tendanya besar. Terus yang menyumbang lebih banyak bobot atau berat di tenda ini yaitu tadi premnya masih menggunakan fiberglass, yang mana jumlahnya juga ada 6 batangan dengan diameter yang lumayan besar yaitu 8,5 mm. Selain itu ada lagi nih fitur-fitur tambahannya di tenda ini. Seperti tenda pada umumnya, dia dilengkapi dengan guideline di setiap sudutnya. Ini sengaja nggak dipasang karena kita cuma buat review aja. Ini, nah ini dia di bagian sini. Di depan ada 2 di sudut. Nah ini ada lagi di sini. Oke, sampingnya dan di bagian belakang juga ada. Ya, terus untuk ventilasi sudah dijelaskan di awal tadi, ada di bagian atas ada 3 ventilasi udara di atas. Ini nanti kalian tinggal buka aja, lumayan besar ventilasinya, di atas ada 3. Untuk pintunya juga ada 3. Nah ini yang pintu utamanya ada 1. Terus di dalam di bagian kanan dan di bagian kiri ada pintu lagi. Jadi total pintunya itu ada 3. Dan setiap pintu itu disertai dengan jaring atau mesh semuanya. Pintunya sama semuanya seperti ini ukurannya. Bentuknya sama, ukurannya juga sama. Untuk bagian luar udah nih kita bahas semuanya. Sekarang kita mau lihat atau kita bahas yang bagian dalamnya. Tapi sebelum ke dalam saya mau kasih info lagi buat kalian. Nanti kalau kalian beli atau pakai tenda ini, kalian jangan kaget atau jangan khawatir. Outernya itu memang lebih ini agak pendek ya, maksudnya tidak terlalu panjang untuk outernya ini. Jadi dia tidak seperti tenda yang lain kan biasanya ada yang sampai ke bawah sini kan. Kalau ini memang agak pendek sedikit untuk outernya. Jadi itu sebagai info tambahan aja. Jadi kalian kalau misalkan beli atau pakai tidak kaget. Oke, kita langsung aja ke dalam. Nah, ini kita penampakan di dalamnya. Nah, seperti ini. Ini tinggi saya 152. Wow, masih ini. Enak banget nih, mau ganti baju, mau sholat, enak banget. Nah, ini untuk pintunya tadi. Pintunya bagian sini, sama yang di depan. Terus untuk pocket atau kantong. Nah, untuk tenda sebesar ini untuk kantong atau poketnya sangat minimalis ya teman-teman. Cuman ada 2 kantong dan kantongnya ini kecil. Untuk tenda sebesar ini cuma ada 2 di bagian sini dan di bagian sini. Sementara tenda ini muat bisa sampai 10 orang dengan kantong cuman 2 itu tadi. Saya rasa ya harusnya bisa lebih banyak atau lebih besar lagi kantongnya. Nah, untuk penampakan tidur di sini kalian bisa, kalau menurut di petunjuk ya, di buku petunjuknya, untuk posisi tidurnya kalian bisa mulai dari sini seperti ini. Nah, terus nanti temannya bisa kepalanya di situ, kepala terus kaki kepala. Nah, itu kalau menurut di gambarnya, tapi itu senyamannya kalian aja. Terus 2 orang nanti bisa di bagian atas dan bawahnya sini. Tapi terserah kalian aja sih gimana nyamannya, nggak perlu mengikuti yang di buku petunjuk itu. Yang penting tenda ini muat bisa sampai dengan 10 orang, disesuaikan aja nantinya. Jadi untuk barang juga pasti masih bisa nanti di pojokan-pojokannya itu. Nah, itu tadi ini untuk bagian dalamnya. Ventilasi udaranya kelihatan dari sini ada 3. Boleh dikasih lihat lagi kameramen. Nah, itu dia. Tadi yang nggak sempat kita buka itunya, ventilasinya. Untuk tendanya ini sangat luas sekali ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, bagi kalian yang kurang terbiasa dengan alas
bahan Oxford seperti ini dia memang agak tipis. Kalian bisa tambahkan playsheet nantinya, playsheet yang ukuran besar di bawahnya bila tidak terbiasa ya. Karena kalau untuk bahan seperti ini, kalau kalian terbiasa dengan bahan PE atau terpal, nantinya pasti akan kurang nyaman dengan lantai yang seperti ini tadi. Jadi kalian tinggal tambahkan playsheet aja nanti di bawahnya. Nah, untuk satu lagi, untuk teras, tenda ini tidak memiliki teras sama sekali. Jadi ada 3 pintu tapi tidak ada terasnya. Jadi pintunya udah pintu kayak gini aja, kalian buka seperti ini, udah nggak ada pintu-pintu, nggak bisa dibikin kanopi juga enggak, karena bentuk pintunya itu di tengah seperti ini tadi. Kalau misalkan resletingnya ada, zippernya ada 2 seperti ini kan bisa dibikin kanopi. Kalau ini enggak sama sekali. Jadi untuk tenda ini tidak ada terasnya ya teman-teman. Kita keluar lagi. Untuk warnanya yang tersedia hanya warna ini aja ya teman-teman, abu orange. Tapi untuk innernya dia beda. Untuk inner dia warnanya kuning sama abu. Kalau untuk outernya abu dan oranye ini tadi. Nah, untuk jahitan, untuk outer itu semua jahitannya sudah di seal. Tapi untuk inner itu yang di seal hanya sebagian. Ada beberapa titik yang tidak di seal untuk jahitannya. Nah, itu mungkin salah satu kekurangan dari tenda ini tadi. Oke. Untuk harganya, harga tenda ini berada di Rp1.750.000. Kalau kalian tertarik atau kalian berminat, nanti akan saya masukkan link pembeliannya di komentar seperti biasa. Oke, sekarang kita bahas nih kelebihan dan kekurangan dari si tenda Hanlu ini tadi. Untuk kelebihannya, harganya sangat terjangkau, Rp1.750.000. Kalian bisa memiliki tenda sebesar ini dengan kapasitas maksimal bisa 10 orang itu tadi. Terus juga kelebihannya lainnya, dia sangat luas, tingginya juga sangat nyaman. Tentunya memudahkan kita nanti kalau mau sholat, mau ganti baju di dalam sini. Karena dia juga tinggi seperti ini, jadi akan mengurangi rasa gerah nanti di dalam tenda ini. Apalagi kalau kalian buka tuh pintunya, karena pintunya juga ada 3, jadi pastinya angin itu akan sangat mudah keluar masuk ke dalam tenda ini tadi. Terus juga, nah kita bahas lagi, itu ada beberapa kekurangan dari tenda ini tadi. Yang pertama, kantongnya itu menurut terlalu sedikit, cuma ada 2 kantong. Mungkin kalau kantongnya lebih besar oke lah ya, ini kantongnya kecil terus cuma ada 2. Terus juga ini tidak memiliki teras, dan outernya juga ini tidak menutup sampai ke bawah. Ya lumayan pendek untuk outernya ini tadi. Nah, untuk bobotnya juga, bobotnya aduh 9 kg. Ini aja tadi kami bawanya pakai stroller. Kalau dijinjing pakai tangan ke campground lumayan jauh jalan, dijamin kalian bakalan keringetan. Kalau mau sambil olahraga angkat beban nggak apa-apa sih. Cuman ya tetap itu berat teman-teman. Ya, cuma khusus sendiri bawa ini. Ya, itulah pokoknya kalau untuk bawa tenda ini, khusus 1 orang nih bawa tenda ini aja boleh. Itu juga di tengah jalan pasti minta gantian, soalnya memang bener-bener berat teman-teman, nggak bisa dibohongin beratnya. Nah, mungkin itu aja yang saya bahas, review saya tentang tenda ini tadi. Thanks for watching. Sampai bertemu di review dan vlog saya berikutnya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.